Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan fi hadha kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Salim al-Khadar bin Syafi'i Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Syekh al-Syafi'i ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha. Itu ya. Dan yang ketiga. Ini yang ketiga maksudnya saktah. Saktah itu berhenti sejenak. Kan bahasan saktah yang ada dalam sholat, yaitu ada 6. Yang pertama antara takbiratul ihram dan iftitah. Kemudian yang kedua antara iftitah dan ta'awud. Nah, yang ketiga antara Fatihah dan ta'awud atau antara ta'awud dan Fatihah. Itu yang ketiga. Warabi'uha, dan yang keempat, baina akhiril Fatihati, antara akhir Fatihah, wa huwa ad-dallin wa amin, antara walad-dallin itu akhir Fatihah, wa amin dan amin. Qala, berkata, berfatwa An-Nawawi, Imam Nawawi, fit Tibyan, dalam kitab Tibyan. Tibyan itu kitab yang khusus membahas tentang Al-Quran. At-Tibyan, nama lengkapnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini biasanya santri-santri yang pada ngapal Quran itu kitab wajib, karena ini kitab membahas tentang adab kita, etika kita terhadap Al-Quran. Likulli qari'in yustahabbu, dan disunnahkan. Likulli qari'in, bagi setiap orang yang membaca. Qari itu artinya orang yang membaca. Fi sholati, di dalam sholat, au fi ghairiha, atau di selain sholat. Idza faragha, ketika selesai, minal fatihati, dari membaca Fatihah, ayyakula, membaca amin. Membaca amin sunnah bagi orang yang membaca Fatihah, selesai membaca Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sunnahnya membaca amin. Dan juga bukan hanya di Fatihah saja ya, di akhir Al-Baqarah itu juga disunnahkan membaca amin. Yang biasanya kalau tahlilan itu amanar rasulu dan seterusnya sampai wangsurna alal qaumil kafirin, itu sunnah membaca amin. Nah, dalam kalimat amin itu ada kalimat yang mirip tapi artinya beda. Kalau ditulis dalam Indonesia ya hampir-hampir sama. Ada dibaca amin, dua-duanya panjang, a-nya panjang, min-nya panjang. Ada yang amin, a-nya panjang tapi min-nya pendek.
Atau ada yang A-nya pendek tapi min-nya panjang. Amin. Ada yang mim-nya pakai tasdid. Amin. Nah, itu masing-masing artinya beda-beda ya. Yang paling tepat yang mana? Amin. Panjang-panjang. Panjang-panjang. Yang mana Pak Haji? Yang dua-duanya panjang. Iya. Kalau Pak Karti apa tadi? Dua-duanya panjang. Tapi kan kadang orang baca amin kan tergantung waladhdallin-nya ya. Coba kalau imamin terang, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin, gitu ya. Lah iya kalau waladhdallin baru amin. Lah kalau waladhdallin apalagi yang amin-amin yang doa lama nggak udah min Nah iya, awalnya kan semangat, tangannya diangkat begini kan, amin, amin. Kok masih Allahumma aja nggak bisa habis sih. Koleksinya banyak, masih Allah. Lama-lama kan min. Semua doanya dibaca. Yang tepat memang yang dua-duanya panjang. Amin. Artinya ya Allah kabulkanlah. Itu kalau alifnya panjang, mimnya juga dibaca panjang. Tapi kalau A-nya pendek, minnya panjang. Amin. Itu artinya orang yang terpercaya. Rasulullah itu ketika umur 35 tahun, ketika menyelesaikan pertikaian tentang pengembalian posisi Hajar Aswad, kan saat itu Mekah banjir. Kemudian Hajar Aswad itu posisinya geser. Masing-masing penduduk Mekah itu berebut untuk mengembalikan ngangkat batu. Ngangkat batu aja rebutan. Masing-masing merasa punya hak. Nah, kemudian mereka bersepakat siapa yang hari besok pagi yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, dialah nanti yang memutuskan persoalan ini. Nah, begitu ditunggu, ternyata yang masuk pertama Muhammad. Saat itu belum nabi. Karena beliau resmi menjabat sebagai seorang nabi kan di umur 40. Nah, itu di usia 35. Situ berapa, Man? 25 ya? Belum berarti ya, 10 tahun lagi. RT lah ya, Man. Ada lebih elit lagi. Ya kan mengawali dari bawah, Man, RT dulu. Jangan banyak orang. Kemudian ternyata yang masuk pertama kali ke dalam ketika pertama kali yang masuk ke dalam Ka'bah itu Muhammad, kemudian diputuskanlah Muhammad yang akan menyelesaikan persoalan itu. Kemudian Rasulullah membuat keputusan gelar kain, kemudian Hajar Aswad itu taruh di atasnya. Kemudian masing-masing kepala suku megang kain itu. Jadi kan merasa semuanya dapat peran untuk mindahin atau mengembalikan posisi Hajar Aswad. Nah, saat itulah Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. A-nya pendek, min-nya panjang, artinya orang yang dipercaya. Itu kalau dibaca amin. Tapi kalau semuanya dibaca pendek, amin, itu aminnya orang kesel. Masih Allahumma, amin, amin, udah perut lapar. Amin, amin, amin. Lah kalau amin, A-nya pendek, min-nya panjang, itu malah bentuk fi'il amar, bentuk perintah, artinya berimanlah. Amin artinya berimanlah. Nah, orang kalau sholat kok membaca amin, batal sholatnya. Karena seakan-akan dia nyuruh orang lain untuk beriman. Lah, sholat itu kan bacaan-bacaannya sudah ditentukan. Lah, kalau membuat bacaan baru, amin itu berarti kan bacaan baru. Kalau diterjemahkan, ayo berimanlah.
Tapi kalau nggak tahu ya wis lah, nggak apa-apa ya, namanya nggak tahu. Kemarin kalau terawih kesel sama imamnya kan gitu. Wah, ini imam tuh biar bolak-balik, amin. Lah kalau minnya panjang artinya orang yang terpercaya. Lah yang tepat ya amin. Lah kalau minnya ditasdid kayak orang Madura, amin. Iya pakai amin. Nah, kalau mimnya ditasdid itu artinya orang yang menuju ke sesuatu tempat. Orang yang dalam perjalanan menuju ke satu tempat itu namanya mimnya pakai tasdid. Jadi itu tulisan bakunya sama, baca panjang pendeknya beda, artinya beda. Nah yang paling tepat ya A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Nah, cuman kalau kita amin-amin biasanya pendek ya, amin. Amin. Itu artinya berimanlah, berimanlah, berimanlah. Nyuruh orang untuk iman itu artinya. Tapi wis umumnya gitu gimana ya? Ya kalau bisa ya. Tapi kalau jalan sholat ya hati-hati. Lebih baik nggak usah baca kalau nggak baca kan nggak apa-apa. Nggak batal sholatnya. Nah yang tepat ya amin. Sunnah hukumnya bagi orang yang membaca Al-Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat untuk membaca amin. Bahkan bacaan yang dianjurkan untuk membaca bareng antara imam dan makmum ya amin itu. Selain itu antara imam dan makmum harus menunggu imam sempurna. Tapi kalau dalam rukun qauli, rukun bacaan, makmum boleh mendahului imam. Tapi kalau rukun fi'li, jangankan mendahului, barengi saja. Makruh kalau mendahului sampai 2 rukun, batal sholat makmumnya. Tapi kalau amin, membaca itu justru malah dianjurkan. Wa fi amin, dan di dalam lafaz amin arba'u lughatin, ada 4 macam bahasa. Qala al-ulama'u, berkata para ahli ilmu, afsahuha, yang paling sahih dari membaca amin itu adalah amin bil maddi, dengan membaca panjang, wa tahfifil mimi, dan tanpa mentasdidkan mim. Jadi amin nggak ada tasdidnya, itu yang paling tepat. Wasaniyatu, dan yang kedua bil qasri, dengan dibaca qasr. Qasr itu artinya pendek. Jadi dibaca amin boleh. Tapi kalau amin itu artinya tadi dulu, nyuruh orang beriman. Tapi kalau amin, nah justru wahatani, dan 2 cara membaca ini yaitu amin dan amin masyhurotani, dua-duanya lah yang masyhur, yang banyak dibaca orang. Ya kita bacanya amin, kan gitu ya rata-rata ya. Kalau amin, nah itu nyuruh orang beriman itu tadi. Tapi kalau amin dengan amin artinya sama, yaitu ya Allah kabulkanlah. Wasalisatu, dan yang ketiga amin, membaca lafaz amin bil imalah, dengan dibaca imalah, miring. Prakteknya gimana Pak? Bismillah. Enggak, yang amin loh, enggak pakai bismillah. Amin itu. Amin. Oh, amin. Kalau orang Jawa ya amin gitu Pak Haji. I kan jadi E kalau orang Jawa ya. Ternyata boleh Pak Haji dibaca imalah ya. Dalam Qori Muammar itu malah setiap ada alif, yang alif apa itu? Wadduha itu namanya alif apa sih? Lupa saya. Malah dibaca imalah semua. Wadduhi wallaili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qali. Mana aja. Kalau kita yang denger ya unik. Di Cililitan itu ada kiai ahli qiraah. Itu kalau baca di pesantrennya
Saya kalau makmuman ya kayaknya salah. Cuman saya yang nggak tahu ilmunya. Tapi kalau baca di masjid umum, di tempat umum bacanya sama kayak kita. Tapi kalau ngimami subuh di pesantrennya, itu bacaannya yang memakai qiraah sab'ah itu yang kayak tadi itu. Wadduha wal laili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alaihim kadang dibaca alaihum. Kalau kita dengerin mu'amar sih sering gitu bacanya. Lah kalau kita yang nggak paham ya wis nggak usah yang aneh-aneh, ya ikutin apa yang ditulisan. Nah, amin itu ternyata boleh dibaca dengan imalah. Cuman nggak umum ya. Wasalisatu amin bil imalah ma'al maddi, yaitu dibaca amin dengan dibaca panjang, berarti amin. Kalau orang Kristen gimana? Begitu. Kayaknya begitu dah. Kayaknya begitu. Dulu gimana dulu, Mas? Dulu ya amin ya. Enggak amen kan ya? Nah, boleh ternyata boleh amin, boleh. Dibaca imalah itu boleh. Imalah yang terkenal kan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di juz 12 itu ya. Hakahul wahidi an Hamzah wal Kisai, itu yang meriwayatkan bacaan amin dengan baca imalah itu adalah Imam Wahidi, Imam Hamzah dan Imam Kisai. Warabi'atu, dan yang keempat membaca amin yang keempat tasydidul mimi ma'al maddi, yaitu membaca mim dengan dibaca panjang, ya tadi amin. Nah itu. Lah itu boleh gak yang itu? Hakahul wahidi anil Hasan wal Husainil Fadl. Qala, terjemahannya yang amin mimnya dibaca tasydid. Wa yuhaqqiqu dzalika ma ruya an Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu qala ma'nahu qasidina nahwaka wa anta aqramu min an tukhayyiba qasidan, yaitu orang-orang yang menuju ke satu tempat yang pantang untuk dihianati. Itu kalau pakai amin. Cuman malah enggak umum ya. Wa hadhihi rabi'ah, dan bacaan yang keempat ini yang mimnya dibaca tasydid, gharibatun jiddan, itu sangat aneh. Waqad addaha aktsarul ulama, dan sebagian besar ulama mengecualikan itu min lahnil awam, kecuali kalau memang lisannya orang awam. Jadi yang mimnya ditasydid itu malah yang tidak boleh. Qala jama'atun min ashabina, berpendapatlah sekelompok dari sahabat-sahabat kami. Kami itu berarti teman-temannya penulis kitab ini. Man qalaha fis salati, siapa yang membacanya fis salati di dalam salat, batalat salatuhu, batal salatnya. Yang mimnya pakai tasydid tadi loh, yang amin. Nah, itu kalau ya sengaja dan tahu artinya batal sholatnya, kecuali kalau memang tidak tahu. Intah, selesai. Lah kalau membaca Robbi Firli itu gimana? Biasanya kan kita baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Robbi Firli wa liwalidayya. Amin. Nah, membaca Robbi Firli sampai doa. Boleh ya? Ada di selanjutnya man gitu. Boleh sampai doa. Itu tapi ada bawah apa gitu. Nah ya seringnya kita kan bacanya begitu kan ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi firli wali walidayya. Alhamdulillah enggak dulu. Indah qauluhu baina akhiril fatihati wa amin, antara akhir Fatihah dan amin. Yusannu, disunnahkan ayyakula bainahuma, untuk membaca antara Fatihah dan amin, Rabbi firli.
Oh iya. Nah, yaitu sunnah hukumnya membaca Rabbi firli setelah waladhdallin sebelum amin. Cuman saya baca dalam keterangan kitab lain yang sunnah itu hanya yang membaca, bukan yang mendengar. Berarti makmum enggak. Berarti yang membaca. Biasanya kan imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita jadi imam, sunnah membaca Rabbi firli. Tapi makmumnya tidak. Dalam teksnya ini ya. Ya. Dalam teks kitab ini memang Rabbi firli. Cuman dalam teks kitab lain, karena ini termasuk doa, maka silakan ditambah wali walidayya atau ditambah lagi wali jami'il muslimin wal muslimat. Kalau mengikuti teksnya hanya Rabbi firli tok sampai di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi firli amin. Lil khabari hasan, karena ada hadis hasan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca akibat ad-dhallin, setelah membaca waladdallin Rasulullah itu membaca Rabbi firli amin. Teks hadisnya begitu. Nah, cuman kalau mengambil konteksnya karena ini doa, maka silahkan ditambah wali walidayya. Kalau pengen kembar plek hadisnya, ya enggak ada tambahan wali walidayya, cukup Rabbi firli. Karena ada keumuman hadis, setiap kali ayat Quran yang mengandung doa, kita disunahkan untuk membaca amin. Atau di bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu, kita disunahkan untuk berdoa. Seperti misalnya di penghujung surah At-Tin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sunnahnya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau di akhir Al-Ghasyiyah, summa inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisaban yasira. Nah, itu memang sunnah secara umum. Nah, membaca Rabbi firli secara teks, kalau mengikuti teks persisnya hanya Rabbi firli saja. Itu pun yang disunahkan membaca hanya yang membaca. Kita yang mendengar sunnahnya hanya amin saja. Kalau kita baca juga kan, Yo. sebelum imam Allah doli kita langsung sama Rabbi firli wali Ya, walidayya. nggak dapat kesunahan walaupun dibaca. Nggak dapat. Yang dapat kesunahan itu hanya yang membaca Fatihah, bukan yang mendengar. Ya nggak batal sih soalnya, nggak ngaruh. Tapi dapat doanya. Lain. Dapat doanya. Ya, dari satu sisi teksnya yang disunahkan itu hanya yang membaca. Tapi dari sisi lain, ya wallahu a'lam. Tapi kalau saya sih biasanya ya hanya ketika baca saja. Kalau saya dengerin ya saya nggak baca, hanya baca amin aja. Karena baca amin itu baik imam atau makmum, dan sunnahnya seorang imam membaca amin itu suaranya dikeraskan biar antara imam dan makmum itu bisa bareng. Ini kadang malah imamnya diem aja ya. Iya, padahal membaca amin itu sunnahnya antara imam dan makmum membaca bersamaan dengan suara yang keras. Imamnya yang membaca, makmumnya yang membaca, disunahkannya bareng. Kadang-kadang gitu Ustaz. Kadang-kadang imam itu kepotong doa dulu tuh, begitu waladhdallin Rabbi firli walidayya. Nah, makmum kan udah amin. Jadi kita makanya kalau cuma Rabbi firli insya Allah enggak Pak Haji. Tapi kalau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma ya kelamaan. Rabbi firli wali walidayya ya udah di sini. Kalau ngikuti teksnya enggak ada wali walidayya malah Pak Haji. Teks hadisnya tadi cuman Rabbi firli. Tak udah gitu tak kan? Iya, Rabbi firli amin. Biar bisa bareng antara imam dan makmum. Maksudnya kan ke situ.
Lah kalau lagi sholat sendirian mau ditambahi seabrek-abrek ya mau aja. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat amin. Oh ya, kalau pihak, kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah kan lihat kondisinya. Wa khamisuha, dan yang kelima, baina amin was surah, antara amin dan surat. Jadi amin berhenti sejenak baru surat. Bahkan kalau dalam keterangan kitab Nihayatul Zain itu seorang imam hendaknya memberi jeda. Setelah amin itu imamnya berhenti sejenak. Maksudnya supaya makmum itu ada kesempatan untuk baca Fatihah. Walaupun mungkin ya nggak cukup untuk makmum baca Fatihah, yang penting kita udah memberi jeda, memberi waktu. Apalagi kalau terawih yang ngebut ya, wah ya nggak mungkin kayaknya. Pakai saktah aja nggak, langsung ngebut. Fatihah satu nafas, kalau bisa, kalau perlu malah Fatihah sambung surat nggak nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa orang kuat. Kalau di YouTube itu beneran apa konten wallahu alam ya? Beneran ya? Saya malah curiganya itu konten. Itu beneran apa enggak? Apa iya sholat 20 rakaat kok 7 menit kelar itu? Itu saya pernah iseng-iseng nih. Ngitung kalau 20 menit 20 rakaat itu belum witir ya, hanya tarawihnya tok 20 rakaat, hanya selesai dalam 7 atau 8 menit. Itu hitung-hitungan saya, satu rakaat itu 19 detik. 19 detik nih. Kuat Pak Parti? Enggak kuat ya? Kan pakai jurus apa gitu loh. Latihan pernapasan. Terus kemudian saya nyoba baca Fatihah, paling cepat yang saya bisa itu 12 detik. Nah terus sisanya yang 7 detik, masa buat rukuk, sujud, i'tidal. Fatihah satu nafas. Nah iya, itu saya nyoba satu nafas yang saya kuat itu 12 detik pakai stopwatch di HP itu. Saya nyoba pernah itu. Saya coba, itu enggak napas, itu pun enggak suara kenceng. Kalau suara kenceng enggak kuat saya. Suara kayak nah, itu 12 detik. Nah, itu hitung-hitungan saya tadi 20 rakaat selesai dalam 8 menit itu 19 detik. Lah itu temenan apa ora? Apa dia punya lorong waktu kayak Deddy Mizwar gitu sembuh? Wa khamisuha, dan yang kelima baina amin was surah, antara amin dan surat itu harus ada, bukan harus, sebaiknya ada jeda. Wa tusannu, dan sunnah fi ghairi salatil janazati, di selain salat janazah. Membaca surat itu tadi itu sunnah kecuali di salat jenazah. Takutnya ntar wairil maghdubi alaihi waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal. Lah itu kalau dibaca batal enggak salatnya? Kalau baca surat ini. Lah iya enggak ada perintahnya. Lah sama kayak tadi wali-wali daya udah enggak ada perintahnya. Enggak ada perintahnya sih. Apakah dosa baca Quran? Enggak ya. Tapi nggak ada perintahnya. Nah itu kalau ngikuti teksnya ya wes ikutin aja lah. Wa tusannu, dan sunnah membaca surat itu fi ghairi salatil janazati, di selain salat jenazah. Wa ghairi salati faqiti tahuraini, dan di selain salat orang yang tidak bisa bersuci. Ingkana junuban, apabila ia junub. Maksudnya begini, mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, itu kira-kira orang tinggal di mana ya? Apartemen gitu kali ya? Apartemen ada debu loh, Ustaz. Oh, ada debu ya? Ada. Lah ini nggak ada air, nggak ada debu. Apartemen banyak air. Jadi di apartemen banyak air, di luar angkasa. Lah, Enggak yang nyata loh, maksudnya kalau di luar angkasa kan cuma hanya orang-orang, enggak ini loh. Kira-kira orang yang
mau bersuci, mau mandi junub nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Hutan banyak debu. Tinggal guling-guling. Lah, ketika orang mau sholat, waktunya udah mepet mau habis. Kemudian dia ketika mau mandi, mau wudhu, nggak ada air, nggak ada debu. Lah, kemudian dia sholat. Lah, sholatnya itu fakidit tohuroin ili hurmatil wakti. Itu sholat boleh. Tapi bolehnya sholat itu hanya menjalankan yang wajib-wajib saja. Tapi saya sendiri belum pernah ngalami. Oh iya, di pesawat. Kalau saya kemarin bawa aqua ke kamar mandi, walaupun wudhunya cuman hanya yang penting gugurkan kewajiban aja. Lah iya. Situasinya loh kan kamar mandinya itu kan nggak boleh basah kan? Bukan, tapi di pesawat kayak ya junub tuh kapan anunya? Lah umpama ini loh Pak Ustaz. Umpama kita naik pesawat pramugarinya kan, kan? Duduknya sebelah bule. Oh. Ada VIP itu, Boeing 737 gede banget. Kamarnya. Haji tahu, Haji. Ya, tahu. Pulangnya kan pakai Boeing gede banget. Lah umpama Pak Haji, yang penumpang biasa aja lah. Lah wong lagi tegangannya lagi on ya man ya. Bini habis lahiran kebetulan dapat proyek di Perancis sono kan. Yo naik pesawat, begitu naik pesawat pramugarinya kan waduh. Lah tiba-tiba kok tiba-tiba loh kok ada yang muntah-muntah. Lah kan junub kan berarti. Lah iya. Mau mandi gak boleh. Akhirnya yaitu fakidit tohuroin. Ya wes karena emang santri tulen kan ninggalin sholat gak mungkin lah ya man. Gak mungkin lah ninggalin sholat. Kelihatan wajahnya si ahli sholat. Ya sholatnya tadi itu fakidit tohuroin lah. Orang sholat yang seperti itu yang dijalani yang wajib-wajib saja. Sama kayak orang sholat yang waktunya udah mepet habis. Umpama terbit matahari jam 6 umpama ya. Nah, begitu kita takbiratul ihram jam 6 kurang 2 menit. Wow, berjam udah hampir dikit lagi. Nah, itu yang dibaca, yang wajib-wajib saja. Ya, pokoknya Allahu Akbar kan wajib, langsung baca Fatihah, enggak perlu baca surat, langsung rukuk itidal. Nanti kalau udah dapat 1 rakaat, di rakaat kedua silahkan baca yang sunnah enggak apa-apa. Tapi rakaat pertama diusahakan pokoknya 1 rakaat sempurna itu masih di waktunya. Itu kalau sholat yang mepet udah waktunya mau habis. Yang paling gampang kelihatan kan ya subuh sama asar. Kalau zuhur panjang, asar, maghrib. Nah itu dibaca yang wajib saja. Wa yahsulu ahlus sunnati bi qiraatil basmalati la bi qasdi annaha allati awwalal fatihati. Wa yahsulu dan wa yahsulu itu kalau bahasa agamanya berhasil, ada hasilnya, atau mendasarkan ini aslus sunnati dari sunnah. Bi qiraatil basmalati dengan membaca basmalah. La biqasdi annaha, tidak ada maksud ketika membaca bismillah itu awalal fatihati, niat membaca awal fatihah. Karena kan bismillah itu, membaca bismillah itu kan hukumnya ada 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya enggak boleh, haram, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah. Membaca bismillah itu 4 di dalam sholat, di dalam membaca Quran ya. Ada kalanya wajib, yaitu membaca Al-Fatihah. Itu wajib membaca bismillah dalam mazhab Syafi'i, karena bismillah itu bagian dari Fatihah. Yang kedua enggak boleh, yaitu di awal At-Taubah, surat Baroah juz 10.
Nah itu ketika tadarus nyampe situ cukup baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga makruh, yaitu di At-Taubah ayat yang kedua ketika sampai selesai. Makanya ada yang mengungkapkan pendapat bahwa di tengah-tengah ayat, ya ayat yang kedua, ketiga, pokoknya bukan ayat yang satu. Kalau ayat pertama berarti kan malah nggak boleh. Umpama kita tadarus, misalnya kita tadarus rutin, kok sampai At-Taubah ayat ke-10, maka membaca bismillah itu makruh. Cukup baca ta'awud saja. Kalau ayat 1 malah haram. Kalau misalkan tadarusnya sebenarnya di air pas kebetulan At-Taubah, nanti mulainya lagi nggak pakai bismillah? Enggak, cukup ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayatnya. Ya, akhir At-Taubah itu kan yang di baris janji itu. Apa sih? Nanti itu ya, kalau ini mah. Lakot ja'akum, nah kayaknya itu loh. Membaca lakot ja'akum itu maka yang sebaiknya tidak baca bismillah karena itu pertengahan dari At-Taubah. Kayaknya akhir At-Taubah itu ya. Nanti dicek lah, takutnya salah. Lah kemudian selain 3 posisi itu membaca bismillah itu sunnah. Selain 3 itu. Tapi ada pendapat lain bahwa ketika di dalam sholat, ketika membaca di pertengahan surat, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung kita baca Al-Baqarah ayat ke-100. Lah di situ tidak disunahkan untuk membaca bismillah kecuali kalau di awal surat. Itu yang disunahkan membaca bismillah. Tapi kalau baca bismillah yo monggo, enggak ada larangan. Wa yakfi al-hurufu awailis suwari, dan cukup atau mewakili ayat atau mewakili surat yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat. Jadi udah termasuk mewakili surat huruf-huruf yang di awal surat yaitu alif lam mim shad qaf nun dan seterusnya. Makanya misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli amin jeda. Itu Ustaz, nanya Ustaz. Nah, kadang-kadang orang di tetangga kita sebelah gitu ya, dia suka baca-baca kan bismillahnya sih waktu saya tanya katanya dibaca pelan gitu dia. Baca Fatihah itu. Ya. Langsung udah alhamdulillah Ada kencang. tapi Hah? ada yang enggak, ada yang pelan. Nah, saya waktu itu saya tanya katanya bacanya pelan. Nah, sekarang saya tanya gini, itu mempengaruhi pahala atau bagaimana? Kalau kita baca pelan mungkin pahalanya besaran, kita baca kencang pahalanya biasa-biasa aja. Enggak ada. Bilang gitu, kalau memang Enggak ada hubungannya. Nah. Memang membaca bismillah dalam Al-Fatihah 4 mazhab itu hukumnya beda-beda. Kalau dalam mazhab Syafi'i bismillah dan alhamdulillah seterusnya dibacanya seimbang. Kalau sir ya sir semua, kalau jahar ya jahar semua. Mazhab lain enggak. Yang jahar itu hanya ayat kedua sampai ayat ke-7. Ayat pertama sir, maka bismillahnya sir, alhamdulillahnya jahar. yang nggak baca, Kalau yang nggak baca, ya dalam masih mazhab 4 itu memang bismillah dalam mazhab itu tidak termasuk Fatihah. Makanya dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Lah itu San, nggak mempengaruhi dari mazhab yang dia ikuti San. Misalnya dia mengikuti mazhab ini, ini cara-cara wudunya semuanya ada harus ngikutin itu kan? Lah iya, kalau dia satu paket. Nah iya, Nah. kalau dia wudunya Imam Syafi'i, bacanya Lah, itu namanya saenake dhewe. Nah itu dia makanya. Nyari-nyari enak. Jadi Sama kayak begini ya, Haji. Iya. Kalau mazhab Syafi'i itu bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram batal, yang tanpa penghalang. Tapi cukup ketika mengusap kepala hanya sebagian. Sebagian ini wis mau gini, mau sini boleh. Tapi nanti bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tanpa penghalang batal. Mazhab lain enggak batal. Tapi kalau wudu kepala ini harus dibasuh. Gitu. Kalau usap itu yang penting ini tangan basah, seret itu udah usap namanya. Kalau basuh itu ya kayak wajah itu, ada air yang mengalir. Makanya ya aslinya sih sama aja, ada konsekuensinya. Ya wudu bersentuhan nggak batal laki perempuan, tapi kalau wudu ininya harus
basuh. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i bersentuhan lagi perempuan batal, tapi kalau wudu cukup diusap. Nah, ada namanya kalau suatu saat nanti panjang umur sehat ada ngaji namanya usul fikih, itu kan tidak boleh talfik. Talfik itu nyampur-nyampur ngambil saenake dhewe. Jadi kita beli setang motornya di sono, beli bannya di sono, racik sendiri. Jadi cari enaknya aja. Jadi setangnya pakai Honda, bannya pakai Yamaha, Dia udunya pakai Imam Syafi'i, begitu kunut nggak mau. Nah, itu namanya taufik. Nah, kalau dalam usul nggak boleh. Sepaket. Tawaf sih, ayo. Nah, kalau tawaf malah senggol-senggolan Pak Haji. Itu malah mau Mali dia, kembali ya mau Mali ke Mekah. Nah, makanya dalam ahlus sunnah wal jamaah itu dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 itu. Mau Syafi'i ya monggo. Lah kita Indonesia ini umumnya rata-rata memakai mazhab Syafi'i. Kalau kasihnya berarti niatnya sebelum berangkat gimana? Apanya? Niat batal gimana itu? Kalau kita kaki kan, kita tawaf. Niat ke kaki itu kan Pindah. Bukan. Mas ketika kita ihram tawaf itu kan kalau kita kekeh pakai mazhab Syafi'i nggak kelar-kelar. Asal baru jalan, apalagi ya kalau yang perempuan sih bisa ya. Kalau kita yang laki-laki, ya kan cuman ini pundak ini otomatis kesentuh. Kadang apalagi kadang yang rombongan ya. Kita kan gandeng supaya nggak lepas. Kadang yang perempuan. Nah makanya itu namanya pindah mazhab seperti itu. Ya sebelum apa namanya ini? niat tawaf. Umroh ini kan satu rangkaian kan ada niat tawaf. Nah, niat ihram gitu kan. Ya ketika niat ihram itu ya sudah meniatkan itu. Supaya tawafnya itu karena tawaf itu kan syaratnya sama seperti sholat, harus dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Memang agak riwah sih kalau persoalan mazhab ya. Kita niatnya ya pas ketika mau ihram, mau tawaf, mau pakai baju ihram ya loh. Kan udah satu rangkaian itu kan namanya, sampai nanti tahallul selesai ya baru. Ada lagi yang orang nggak normal senengannya ke cowok, justru yang nyenggol Pak Haji ini mamanya seneng Pak Haji itu malah tegangan tinggi sama cowok loh. Itu malah umatnya Nabi Lut. Itu orang PA. Yang kemarin bencong itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cukup disebut surat, yaitu walaupun hanya membaca satu huruf saja di awal surat seperti shad, qaf dan nun itu tadi. Belum pernah ya sholat baca yang begitu yuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Di YouTube ada itu. Oh, di YouTube enggak maksudnya kita ngalami loh. Dikeplak. Ala annaha sesungguhnya bahwa alif lam mim shad qaf dan seterusnya mubtada'atun itu awalan au akhbarun atau penjelasan. Wala dzalika dan memerhatikan itu semua idhuwa ayatun itu adalah satu ayat khufifa ba'duha yang dibuang sebagiannya. Maksudnya oleh sebagian ulama ahli tafsir, huruf-huruf itu kan bukan hanya huruf-huruf hanya sekedar huruf enggak, tapi ada maksudnya. Misalnya kayak Yasin itu maksudnya ya insan, maksudnya itu ya Muhammad, hanya disingkat menjadi Yasin. Qala Nawawi as-sunnatu ay yaqra'a fi sholati subhi wallahu a'lam bis-shawab. Nawawi ya. Ya, nanti ada di situ qala Nawawi. Memang aja.